Nah, sementara selama ini pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi mengenai social commerce. Nah, pada Permendak baru inilah kemudian diregulasi, namun sayangnya tadi Permendak yang baru ini belum pro begitu terhadap inovasi, justru menghambat inovasi itu sendiri melalui Permendak ini. Penegakan hukum, misalnya barang-barang impor ketika mau masuk ke Indonesia, bagaimana Bea Cukai melakukan penegakannya terhadap barang-barang impor yang bernilai kurang dari 100 US dollar. Pertama tadi yang harus diluruskan itu Tanah Abang atau pasar-pasar lainnya begitu ya, Ya, yang itu Bang. ya kita lihat sepi belakangan itu sebenarnya bukan sepi baru-baru ini saja, tapi sudah sepi sejak pandemi, bahkan sebelum pandemi itu tanda-tandanya sudah ada. Hai Sahabat DN, pemerintah melalui Menteri Perdagangan akhirnya melarang aktivitas jual beli di platform media sosial. Namun, larangan jual beli di TikTok Shop apakah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi sepinya pedagang seperti di Pasar Tanah Abang? Lantas, bagaimana nasib para UMKM yang menggantungkan hidupnya melalui platform media sosial seperti TikTok Shop? Oke, ya Bang. Mau nanya pendapat Abang soal larangan TikTok Shop untuk melakukan tindakan jual beli, Bang. Iya, pertama terima kasih Mas Denko untuk Hmm. undangannya. Jadi terkait dengan larangan TikTok Shop ya, sejak adanya Permendak yang baru. Jadi yang pertama, em, larangan ini adalah larangan kepada social commerce begitu, yang kebetulan di Indonesia itu adalah TikTok Shop begitu. Hmm. Nah, dari larangan ini sebenarnya itu bisa dibilang adalah akan menghambat inovasi gitu. Jadi larangan social commerce itu akan menghambat inovasi. Kenapa? Karena para pelaku usaha, para inovator itu kan berusaha keras menginvestasikan waktu, tenaga, uang, pikiran seterusnya untuk akhirnya bisa menemukan format social commerce ini, yaitu menggabungkan antara e-commerce dengan sosial media. Jadi ketika inovasi ini dihambat, begitu dilarang, artinya pemerintah juga menghambat inovasi, begitu. Itu satu hal. Cuman memang di sisi lain itu memang social commerce ini perlu diregulasi karena selama ini kan belum ada ya regulasi mengenai social commerce. Yang ada hanya media sosial, yaitu lisensinya bisa didapat di Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika, dan juga izin lisensi dari e-commerce, yaitu dari Kementerian Perdagangan. Nah, sementara selama ini pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi mengenai social commerce. Nah, pada Permendak baru inilah kemudian diregulasi, namun sayangnya tadi Permendak yang baru ini belum pro begitu terhadap inovasi, justru menghambat inovasi itu sendiri melalui Permendak ini. Berarti kalau menurut Abang, regulasi apa tuh Bang yang sekiranya pantas atau tepat dilakukan pemerintah dalam aturan berjualan di e-commerce ini, Bang? Regulasi seperti apa? Iya, pertama tadi memang kita mengapresiasi ya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini mengeluarkan Permendak 31 2023 ini. Nah, cuman tadi yang mana kita apresiasi itu beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai penguatan barang-barang yang masuk itu harus memenuhi standar atau lisensi yang ada di Indonesia, standar halal, standar lain-lainnya, SNI dan lain-lainnya begitu. Nah, itu yang sebelumnya belum ada di Permendak 50 2020, di Permendak 31 2023 ini ada, itu bagus. Kemudian juga penguatan dalam hal um, cross border commerce, artinya segala macam barang impor yang di bawah USD 100 atau 100 US dollar itu tidak bisa masuk secara langsung. Itu memang sudah ada di Permendak 50 2020, sekarang semakin dikuatkan di Permendak 31 2023. Itu juga bagus. Kemudian juga terkait dengan persaingan usaha. Ya, pemerintah juga memastikan bahwa tidak boleh ada persaingan usaha yang curang begitu ya, sehingga itu juga bagus. Nah, cuman sayangnya satu aja tadi, melarang adanya social commerce di Indonesia. Begitu. Padahal tadi ini kalau saja hal ini tidak dilarang, tadi poin-poin lainnya itu sudah bagus begitu. Jadi tinggal nanti ke depannya yang poin-poin bagus tadi itu bagaimana penegakannya. Artinya penegakan hukum, misalnya barang-barang impor ketika mau masuk ke Indonesia, bagaimana Bea Cukai melakukan penegakannya terhadap barang-barang impor yang bernilai kurang dari 100 US dollar, misalnya begitu. Kemudian juga bagaimana pengecekan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari standar halal dan lain-lain pada barang-barang yang masuk ke Indonesia atau di Indonesia. Itu juga harus ditegakkan. Juga misalnya poin lainnya itu terkait dengan uh, catatan dari mana barang tersebut berasal. Begitu ya. Artinya ketika melakukan impor harus ada catatan made in mana begitu ya. Yang selama ini itu belum ada kewajibannya.
seperti itu. Artinya baru voluntary dari perusahaan, belum ada kewajiban. Nah, di Permendak ini sudah ada kewajiban, yang artinya juga itu harus ditegakkan begitu. Kemudian juga pelarangan pelaku usaha e-commerce begitu ya, untuk menjadi produsen juga, itu juga bagus begitu. Itu sebenarnya itu ya bagus ya tadi, karena selama ini menjadi masalah khususnya ketika kita menghadapi barang-barang impor yang relatif murah. Nah, tapi tadi itu ada PR penegakan di sisi lain kita sayangkan adalah pelarangan social commerce itu sendiri karena akan menghambat inovasi ke depannya. Oke, berarti ini kan awal mula masalahnya itu kan karena eh, Tanah Abang ya Bang ya. Jadi keluhan dari para pedagang Tanah Abang tuh mengaku sepi karena aktivitas di media sosial seperti TikTok Shop itu kan lebih banyak daripada di apa Tanah Abang sendiri. Nah, menurut Abang tuh kira-kira TikTok Shop itu tuh nantinya bakal disuntik mati atau enggak Bang? Atau tetap kembali ke akunnya media sosial TikTok atau nanti TikTok Shop ini ditiadakan? Nah, ini pertama tadi harus diluruskan itu Tanah Abang atau pasar-pasar lainnya begitu ya Ya, itu yang Bang. ya kita lihat sepi belakangan itu sebenarnya bukan sepi baru-baru ini saja tapi sudah sepi sejak pandemi, bahkan sebelum pandemi itu tanda-tandanya sudah ada begitu. Kenapa? Tadi karena sebenarnya awal munculnya itu dari e-commerce begitu ya. E-commerce ada banyak jumlahnya di Indonesia. Nah, e-commerce itu yang kemudian banyak sekali melakukan impor barang relatif murah ke Indonesia, yang mana sebenarnya itu dilarang tadi oleh border commerce, artinya dilarang yang di bawah $100, tapi mereka um, tetap bisa masuk ke Indonesia melalui reseller atau afiliator. Nah, Hmm. barang-barang yang dijual reseller atau afiliator inilah yang kemudian membanjiri produk-produk Indonesia yang kemudian tanda kutip membunuh barang produksi UMKM lokal. Jadi bukan baru-baru ini begitu ya. Yang kemudian kita lihat belakangan ini dengan adanya kemunculan TikTok Shop itu semakin kira-kira begitu ya. Itu semakin membunuh UMKM lokal yang tadi sudah ada begitu. Artinya bukan baru ada ketika adanya TikTok Shop, sudah ada sebelumnya ketika e-commerce begitu. Nah, TikTok Shop itu semakin memperparah saja. Nah, kemudian kedepannya bagaimana? Nah, kedepannya ini kita pedagang masyarakat itu masih belum tahu karena pertama dari TikTok itu sendiri belum ada respon yang komprehensif begitu ya, baru mendatangi Pak Luhut, baru merespon secara sekilas begitu, belum kita lihat respon yang komprehensif bagaimana tindakan mereka selanjutnya. Pemerintah sudah menyuruh mereka untuk memisahkan antara media sosial dengan e-commerce begitu ya. Media sosialnya hanya boleh promosi, tidak boleh ada transaksi di sana. Oke, itu kan perintah dari Permendak yang baru ini. Nah, kita belum tahu bagaimana implementasinya begitu ya. Selama ini karena TikTok Shop itu berada di aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, apakah mereka membuat aplikasi baru ataukah bagaimana begitu ya? Apakah tetap di aplikasi yang sama tapi tidak bisa bertransaksi di sana atau bagaimana? Itu yang kita belum lihat statement dari TikTok, sehingga termasuk juga TikTok Shop, sehingga kita bisa lihat juga beberapa hari terakhir itu pedagang di TikTok Shop yang melakukan live shopping itu melakukan diskon besar-besaran begitu. Nah, itu yang karena mereka di tengah ketidakpastian bagaimana TikTok Shop ini berlangsung ke depannya begitu. Apakah tadi ya tetap di aplikasi yang sama atau aplikasi yang terpisah atau gimana, itu belum ada kepastian, sehingga kita lihat beberapa hari terakhir itu banyak sekali pedagang di TikTok Shop maupun yang baik juga yang melalui live shopping itu banting harga. Jadi karena belum ada kepastian, belum ada kepastian itu. Kita juga perlu lihat bersama-sama ke depannya apa yang akan dilakukan oleh TikTok Shop, TikTok ke depannya seperti apa. Oke, Bang. Oke, ini kan dengan melarang, kita sebut TikTok lah, dengan melarang TikTok berjualan itu, apakah nantinya bisa membangkitkan lagi animo masyarakat untuk belanja malah ke pasar lagi atau atau ke pedagang-pedagang lainnya? Gimana Nah, Bang itu itu? tadi dengan latar cerita bahwa sebelum ada TikTok Shop pun sudah um, semakin sedikit begitu yang belanja offline. Sebenarnya penutupan TikTok Shop ini tidak akan berpengaruh besar terhadap animo masyarakat untuk belanja secara offline. Tadi karena selama ini sudah banyak barang impor melalui e-commerce lain, dan dengan ditutupnya TikTok Shop tidak berarti menutup e-commerce lainnya, yang artinya masyarakat tetap bisa belanja melalui online begitu. Dan tapi bukan berarti meniadakan ya antara online dan offline, ini keduanya saling melengkapi. Tapi memang kita
kita bisa pastikan bahwa setelah adanya Permendak yang baru ini, setelah penutupan uh, pelarangan social commerce ini, itu animo masyarakat tidak akan meningkat seperti sebelumnya saat pasar tradisional itu ramai, tidak akan kembali seperti semula. Oke Bang, terakhir nih Bang, apa ini kan dengan adanya platform media sosial e-commerce itu kan berarti kan telah membantu UMKM para UMKM Bang. Nah, itu gimana caranya kira-kira menurut Abang cara pemerintah dalam mengembalikan bisnis para UMKM itu yang sudah sangat terbantu dengan media sosial seperti TikTok atau e-commerce lainnya. Gimana tuh Bang, menurut Abang cara pemerintah? Kan banyak yang udah terbantu nih para UMKM. Kalau andai kan nantinya Ya, bakal ada regulasi. ya. Dan satu poin juga yang ada di Permendak 31 2023 yang baru ini, itu juga mendorong pelaku usaha e-commerce untuk mengutamakan barang produksi UMKM lokal. Itu juga sudah tercantum di Permendak baru, dan itu kita apresiasi dari pemerintah dalam hal regulasinya, begitu ya. Kemudian kita perlu lihat tindakannya dari para pelaku e-commerce maupun juga social commerce ini, itu memang kita sudah lihat uh, arahnya ke sebagaimana peraturan tersebut. Begitu kita bisa lihat fitur-fitur di aplikasi-aplikasi itu memang sudah ada khusus fitur untuk UMKM lokal. Nah, itu kita apresiasi juga para pelaku usaha yang sudah mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, kedepannya tidak hanya itu, begitu ya. Artinya pemerintah, pelaku usaha juga harus terus memberdayakan pelaku UMKM, tidak hanya bisa bersaing di pasar lokal, tapi juga di pasar internasional, begitu. Artinya tidak hanya kita pelaku usaha kecil ini, UMKM ini menikmati proteksi dari pemerintah, kemudian nyaman begitu saja. Padahal sebenarnya banyak sekali potensi pasar internasional, go global begitu, sehingga bisa menjual ke pasar internasional tadi. Artinya perlu dikuatkan pemberdayaannya, kemudian kualitas produknya, kemampuan pembiayaan dari para pelaku UMKM itu. Jadi ini adalah salah satu upaya atau bagian bagaimana kita bisa UMKM ini naik kelas begitu. Dan ini tadi uh, masih banyak tadi ya PR pemerintah juga pelaku usaha untuk bisa membuat UMKM ini naik kelas begitu. Berikut diskusi singkat saya bersama Izudin Faras, pengamat ekonomi digital Indef. Saksikan terus diskusi lainnya hanya di channel ini, Diskursus Network.